Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya. Nah, di pertemuan hari Sabtu kemarin kalian sudah saya minta untuk mengumpulkan pekerjaan kalian sebagai bukti bahwa kalian mengerjakan sebagai tanda kehadiran kalian dalam pembelajaran daring di hari Sabtu, ya, untuk melihat progres kalian dalam membuat teks laporan percobaan. Nah, hari ini adalah hari untuk mengumpulkan tugas kalian dalam membuat teks laporan percobaan yang sudah dilakukan di rumah secara mandiri. Nah, selanjutnya hari ini juga saya sampaikan materi yang terdapat dalam barcode yang ada di buku paket. Nah, kalian kan tidak bisa mengakses untuk buku paket karena buku paket diterima oleh teman-teman kalian yang di asrama. Sedangkan kalian hanya bisa mengakses dari e-book. Nah, ini ada barcode yang terdapat di buku paket yang kemudian saya terjemahkan dan hari ini saya sampaikan. Silahkan simak baik-baik materi dari barcode tentang metode ilmiah. Ya, ini materi barcode dari halaman 7. Pengertian dari metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah rasional dan ilmiah untuk mengungkapkan suatu masalah yang muncul. 2. Metode ilmiah digunakan dalam penelitian atau percobaan ilmiah. 3. Metode ilmiah juga dapat digunakan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial, bahasa, sastra, dan lain-lain. Tujuan metode ilmiah adalah mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya, sikap dalam metode ilmiah. Rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu. Jujur menyampaikan hasil penelitian. Terbuka dalam menerima masukan. Toleran terhadap pendapat yang berbeda. Pantang menyerah terhadap segala kendala yang dihadapi. Berani melawan ketakutan dan menghadapi segala resiko. Nah, itu sikap yang harus dimiliki individu-individu dalam melaksanakan atau mengaplikasikan metode ilmiah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, menyusun kerangka berpikir. Ketiga, menyusun hipotesis. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, membuat kesimpulan. Dan keenam, menyusun laporan hasil penelitian. Nah, ini 6 langkah-langkah dalam metode ilmiah, ya. Nah, untuk pengertian istilah-istilah yang belum kalian pahami, kalian bisa mencarinya di internet. Baik, kita lanjut ke fungsi dari metode ilmiah. Yang pertama, menemukan pengetahuan baru. 2. Membuktikan kebenaran suatu penelitian sebelumnya. 3. Memperkuat hasil penelitian yang sudah ada. 4. Menentang penelitian sebelumnya. Nah, ini masing-masing merupakan fungsi dari metode ilmiah. Berikutnya adalah prinsip dalam metode ilmiah. Berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Nah, di sini kalian perhatikan catatan di bawahnya. Hipotesis adalah pendapat yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Teknik kuantitatif adalah cara analisis menggunakan data angka. Teknik kualitatif adalah cara analisis menggunakan data bukan angka. Baik, berikutnya adalah persiapan dalam percobaan ilmiah atau eksperimen. Ya, ini yang harus dilakukan. 1. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 2. Melibatkan secara langsung dalam penelitian.
3. Memahami petunjuk dan langkah-langkah eksperimen. 4. Melakukan eksperimen sesuai langkah-langkah yang dijelaskan. 5. Mengulang eksperimen jika hasilnya belum memuaskan. Dan ke-6. Melaporkan hasil eksperimen secara jujur. Nah, ini adalah persiapan percobaan ilmiah. Ya, di sini ada poin nomor 2 adalah melibatkan secara langsung dalam penelitian. Yang dimaksud melibatkan atau yang dilibatkan adalah objek, ya, dan kalian sendiri juga terlibat langsung dalam penelitian. Selanjutnya, menyusun laporan percobaan. Yang dilakukan yang pertama adalah memaparkan latar belakang. Kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat. Ketiga, memaparkan landasan teori. 4. Menjelaskan metode penelitian. Kelima, menjelaskan hasil percobaan. Dan keenam, menyimpulkan hasil percobaan. Nah, ini urutan dalam menyusun laporan percobaan yang dilakukan berdasarkan perlengkapan dan bahan-bahan yang ada pada laboratorium. Nah, pada bahasa Indonesia ini, karena percobaan yang dilakukan adalah percobaan sederhana, maka ada beberapa yang bisa disampaikan atau bisa juga ini semua dipakai, tapi teorinya teori yang sederhana. Ya, landasan teori yang digunakan landasan teori yang sederhana, tidak harus merujuk pada teori-teori dalam bidang bidang mata pelajaran yang lain. Ya, karena ini hanya pada tahap bahwa kalian bisa menyusun laporan percobaan. Ya. Selanjutnya, struktur laporan percobaan. Yang pertama adalah pernyataan umum dan kedua adalah uraian. Ya, di sini ada judul percobaan, tujuan eksperimen, alat dan bahan percobaan, cara kerja, hasil eksperimen, dan kesimpulan. Ya, berikutnya aspek kebahasaan. Nah, dalam aspek kebahasaan pada teks laporan percobaan, yang pertama adalah penggunaan ragam bahasa baku, penulisan sistematika laporan, penulisan daftar isi, penulisan daftar pustaka atau bibliografi, penggunaan kalimat efektif, struktur paragraf, kohesi, dan koherensi. Berikutnya adalah ragam tulisan ilmiah. Artikel dalam jurnal ilmiah yang pertama, yang kedua adalah skripsi atau karangan ilmiah untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. 3. Tesis, karangan ilmiah untuk memperoleh gelar magister atau S2. Disertasi adalah atau karangan ilmiah untuk memperoleh gelar dokter atau S3. Nah, anak-anak semua, selain materi yang saya sampaikan melalui video ini, di materi yang terdapat di ruang siswa milik kalian, terdapat juga materi dari barcode yang sudah saya terjemahkan. Nah, silakan kalian download, ya, kemudian kalian boleh kalian pindahkan ke buku catatan masing-masing, termasuk video hari ini atau materi hari ini juga saya kirimkan melalui ruang siswa. Baik anak-anak semua, materi-materi yang terdapat dalam barcode dan buku paket adalah sumber dalam pembuatan soal-soal ulangan. Ya, jadi saya harap kalian bisa mempelajari, memahaminya. Nah, untuk pertanyaan yang belum jelas, nanti kalian bisa mengirimkan WA ke nomor saya yang sudah saya bagikan kemarin. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan. Tetap semangat, fokus belajar, kurangi bermain game online-nya maupun nonton YouTube-nya, fokus untuk pada pengetahuan dan keterampilan. Tetap semangat, salam untuk ayah dan bunda di rumah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.